Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kenikmatan dan nasihat sehingga kita dapat berkumpul ini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat untuk acara yang pertama pembukaan. Marilah kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara demi acara hari ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah Bapak Ismail SPDSD, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i yang terhormat Bapak Ibu, wabil khusus kepada Bapak Ibu selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Brebes tahun 2023 ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama tatap muka dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri Raja 1 oleh Bapak Susguru CGP Angkatan. Mudah-mudahan kita semua tetap memberikan rahmat, kesehatan, dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sini saya selaku kepala seksi di Raja 1. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Yang kedua, ingin mengajak rekan-rekan semua yang dari hadir untuk yang kesempatan yaitu CGP Angkatan 11 untuk divisi kemudian daftar ya. Mudah-mudahan kalau sudah diterima ya kedepannya banyak hal yang positif. Hitung kita mencari ilmu. Insyaallah ya ilmunya yang bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita langsung materi oleh beliau mengenai diseminasi budaya positif. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sekolah. Selanjutnya acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Susguru CGP Angkatan 9. Waktu dan tempat dipersilakan. Bisa kok mana? Apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat perkumpulan suatu waktu. Di sini dalam memenuhi tugas kami selaku JDP Angkatan 9 dari SDDP Tingkat 1 Kabupaten Brebes, kami melakukan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Di sini berarti hal-hal baik yang perlu kita budayakan, hal baik yang perlu kita lestarikan melalui atau mulai dari diri kita sendiri, dan kita mampu untuk menggerakkan seluruh warga sekolah. Dalam hal ini berarti antara guru dan siswa itu semuanya mampu bergerak untuk membudayakan hal-hal baik. Ya. Baik, langsung saja di sini dimulai dari kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya posisi di sekolah. Kita harus memposisikan diri, kita harus tahu diri, artinya mengetahui diri sendiri. Apa atau hal apa yang sudah kita kuasai dan hal apa juga yang akan kita lakukan untuk beserta diri kita sehingga mampu menciptakan budaya positif terhadap anak-anak kita. Sebagai misal, kita menerapkan budaya positif bersalaman setiap datang, ya, atau salam, mengucapkan salam dan salaman kepada guru, termasuk di dalamnya mencium tangan, berbalas salam seperti itu ya, kebersihan piket, menghapus papan tulis sesuai dengan jadwal, itu juga hal baik atau budaya positif. Baik, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi tidak hanya untuk dirinya mengajar bagaimana menguasai materi semuanya, terus kita tuntas dalam mengajarkan, tidak sebatas itu ya. Karena di sini kita dari anak datang di sekolah sampai dengan anak pulang itu semuanya bersifat pembelajaran. Seperti kemarin juga saat kami dengan Bapak Kepala Sekolah di Semarang juga seputar ini juga, bagaimana membudayakan literasi. Nah, literasi di sini saya jelaskan juga sedikit, yaitu mengenai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana anak selalu membaca baik itu gambar, tulisan yang mampu memberikan informasi baru kepada siswa. Jadi yang namanya literasi itu, kalau yang kita tahu selama ini kan literasi itu hanya apa? Bapak Ibu, membaca saja ya. Selama ini kita tahu literasi hanya membaca saja. Ternyata tidak hanya membaca, termasuk menulis. Nah, untuk membaca tidak harus tulisan. Ternyata tidak harus tulisan. Jadi dengan kita memasang contoh gambar-gambar transportasi misalkan, dari yang roda 2, roda 3, roda 4, atau pesawat atau kapal laut seperti itu di situ sama halnya kita sudah mengajarkan tentang transportasi, meskipun kita hanya sebatas memajang atau memasang gambar-gambar. Demikian sedikit ya mengenai informasi yang kami terima kemarin. Namun ya itu bagian dari pendidikan yang kami sedang jalani. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan.
Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah, kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi seperti ini. Contoh dalam diskriminasi hari. Diskriminasi hari ini kita kumpul. Di awal kita buat kesepakatan. Katakanlah memulai kegiatan dengan berdoa misalkan. Kesepakatan kelas itu seperti itu. Yang kedua, tidak boleh ngomong sendiri, tidak berbicara sebelum diberi kesempatan, atau tunjuk jari atau menunjukkan mengangkat tangan saat mau bertanya. Ya, nah itu kalau sudah menjadi kesepakatan kelas, maka di situ perlu dipatuhi. Dan di sini peran kita sebagai guru juga, kita harus punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu hal-hal yang perlu dilakukan oleh warga kelas. Jadi di situ dari awal katakanlah masuk membaca doa itu menjadi kesepakatan bersama. Tidak ribut sendiri, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan lain sebagainya. Nah nanti dari situ ada konsekuensi. Ada konsekuensi saat melakukan hal-hal yang merupakan pelanggaran dari apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Seperti itu. Di samping itu ada penghargaan posisi kontrol juga. Penghargaan itu untuk anak-anak yang mampu menjalankan apa yang sudah disepakati. Minimal apa ya? Apresiasi. Ya seperti itu. Itu penting karena anak terkadang untuk anak itu perlu sekedar tepuk tangan, sekedar pujian itu mampu membuat anak menjadi merasa dihargai atas apa yang telah dilakukan. Baik, kami lanjutkan untuk posisi kontrol seorang guru. Nah, sebagai posisi kontrol di sini, kita itu sebagai guru saat melihat anaknya salah, itu kita tidak langsung menyalahkan, apalagi menghukum. Karena sekarang sudah tidak zamannya lagi ya. Meskipun ada yang namanya keyakinan kelas, namun saat ada yang melakukan kesalahan itu tidak harus kita hukum. Saya ada contoh ini. Ada contohnya. Nah ini contoh saya sendiri. Saya melihat anak didik saya itu melihat membuang sampah sembarangan. Padahal sudah menjadi kesepakatan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini sebut saja namanya Rian ya. Di sini saya melihat Rian membuang sampah. Rian, tadi Pak Guru lihat kamu sedang buang sampah sembarangan. Mengapa kamu begitu? Ini contoh penyelesaian kasusnya. Iya Pak, tadi buku saya ada yang sobek. Terus saya merobek sekalian dan membuangnya Pak. Itu malah jadi bunyi. Apakah kamu tahu kalau itu tidak baik? Apakah tahu kalau itu tidak baik? Iya Bu. Ini bikin sendiri, tapi kadang Pak Bine kok bilang iya, Pak Guru tidak menyalahkan kamu.
Tapi Pak Guru cuma mau menjelaskan ke kamu, kalau kesepakatan kelas kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena akan membuat ruang kelas menjadi kotor dan membuat tidak nyaman untuk belajar. Ini contoh penjelasan kasusnya seperti itu ya. Jadi jangan, Rian, kamu nggak boleh buang sampah sembarangan, atau Rian, kamu apa? Lebih langsung dicewek, dihukum, itu tidak boleh sekali. Jadi bagaimana buat anak berpikir tentang kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan ditanya apa yang mestinya dia lakukan, gitu ya. Validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Nah, ya tindakan yang kamu lakukan tadi akan membuat ruang kelas kotor dan akan membuat tidak nyaman serta tidak sehat untuk belajar karena kotor. Ini tindakannya. Jadi cukup kayak gitu aja. Jadi begitu. Selanjutnya sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus saling menjaga kebersihan, Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, sekarang kita kembali buang sampah sembarangan tadi. Apakah kamu sudah menjaga kebersihan? Gitu ya. Ini penyelesaian dalam masalah apapun di lingkungan sekolah berkaitan dengan murid itu seperti ini. Sekarang tidak, Pak, tapi kamu tadi melakukannya menurut Bapak ada cara membuang sampah yang tanpa melakukan kesalahan. Bagaimana menurut kamu? Nah, ditanya lagi. Jangan, kamu harusnya buang sampah di tempat sampah. Itu menyalahkan kalau seperti itu ya. Ya Pak. Nah, mulai sekarang kita harus melakukan apa yang menjadi sudah menjadi keyakinan kelas kita. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Iya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf ke Bapak dan akan minta maaf ke teman-teman sekelas dan tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, Bapak maafkan. Jadi anak yang rajin ya. Iya Pak. Nah, ini contoh dalam penyelesaian masalah saat ada anak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Di samping itu, ini saya juga punya kalimat tumpang. Jadi dalam melakukan aktivitas di sekolah, banyak hal-hal terkait dengan rencana secara umum yang menjadi visi sekolah. Guru juga perlu mempunyai visi pribadi, ya. Pak Fikri targetnya karena guru agama misalnya kelas 1 hafal surat-surat pendek, apa misalnya Anas, Al-Falaq misalnya. Untuk kelas 2 beda lagi, untuk kelas 3 beda lagi, sampai kelas 6 misalnya beda-beda, gitu ya. Jadi visi itu harus berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini pembelajaran atau hal-hal positif yang perlu kita budayakan untuk kita semua. Di samping tadi bagaimana kita mampu memecahkan masalah saat ada anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Di sini saya punya yang namanya kalimat terumpang. Sekali terumpang cita-cita untuk murid. Jadi kita sebagai guru semuanya, kalau visi misi sekolah itu adalah harapan ke depan dari kita semua selaku warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, wali murid, komite juga berdasarkan kesepakatan untuk cita-cita sekolah akan menciptakan siswa yang berbentuk visi dan misi yang ada di sekolah sekarang ini. Seperti itu. Namun di sini kita juga perlu punya PR nih. Pak Jarno sebagai guru olahraga, Pak Fikri guru agama dan yang lainnya guru kelas sebagai guru kelas yang berbeda-beda dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Seperti halnya saya ngajar kelas 1, target utama itu bagaimana anak-anak kelas 1 mampu atau berkemampuan membaca, menulis dan berhitung melalui literasi. Seperti itu. Ini ada
kalimat tumpang cita-cita untuk murid sebagai guru. Kita menginginkan murid-murid yang Pak Slamet, guru kelas 6, kira-kira apa? Untuk kita menginginkan murid yang seperti apa Pak Slamet? Coba. Untuk kelas 6. Menginginkan murid-murid. Iya. Nomor 1 dulu dari nomor 1. Menginginkan murid-murid. Ya, ini Pak Slamet sebagai guru kelas 6. Memiliki akhlak mulia. Oke, Pak Slamet pengen. Oke, perilaku yang luhur. Terus misalnya Pak Wildan untuk kelas 3, Pak Wildan kira-kira menginginkan murid yang seperti apa? Kreatif. Oke, kita ambil contoh ini dulu dari kata rumpan atau kalimat rumpan yang dibuat oleh kelas 6 juga dulu kelas 3. Di sini dalam membuat kalimat rumpan, Pak Slamet memiliki murid atau lulusan yang berbudi pekerti, luhur. Lah, untuk menjadikan anak berbudi pekerti luhur itu, Pak Slamet perlu membuat poin-poin yang perlu dilakukan anak setiap hari. Contoh, membuat aturan bahwa mengucapkan salam saat ketemu guru itu hukumnya wajib, katakanlah hukum. Yang kedua, bersalaman, mengucapkan salam, terusan menjaga kebersihan kelas, misalkan merapikan buku setelah belajar, itu juga bisa. Itu nanti yang mengarah kepada apa yang menjadi visi dari Pak Slamet itu sendiri. Nah, yang kedua ini contoh dari Pak Wildan. Pak Wildan tadi apa? Kreatif. Nah, untuk menciptakan anak yang kreatif, itu bagaimana kita memancing anak supaya punya kreativitas yang tinggi. Contohnya trik-triknya, semisal sering memberikan tugas-tugas mandiri, ya, sering memberikan tugas-tugas keterampilan yang mandiri, bukan berkelompok. Nanti di situ anak akan menuntut dirinya untuk menggali potensi diri, bagaimana menjadi anak yang kreatif, seperti itu. Ada juga kita percaya bahwa murid kelas 1 seperti apa, kita percaya bahwa murid kelas 2 seperti apa, kita percaya bahwa murid kelas 3 seperti apa, seperti itu kita wajib tahu. Jadi katakanlah si A itu punya potensi ini bagus gitu. Dia memang punya kelemahan di sini, tapi dia punya potensi di sini. Jadi kita percaya bahwa misalkan murid secara personal yang kita lihat Citino dengan kemampuan akademik yang seperti itu, ternyata dia punya kemampuan lain yang memang sudah berjalan ya. Tino itu universitasnya apa untuk Tino? Tino itu termasuknya menurut saya disiplin sama punya etika yang baik, jiwa sosial yang tinggi. Itu merupakan kecerdasan sosial. Itu yang tidak semua orang miliki. Belum tentu orang yang nilai akademiknya tinggi dia mampu memiliki nilai sosial yang tinggi. Seperti itu ya. Baik, di sini untuk kalimat tumpang ya, kita bisa menjadikan tolak ukur kita sebagai guru itu, kita sudah berada di posisi mana dalam hal membuat kesepakatan kelas seperti tadi. Terus kita ingin punya cita-cita sebagai guru untuk murid-murid kita seperti apa, atau bahkan kita juga bisa membuat visi untuk diri kita sendiri. Saya akan apa di tahun depan, saya akan apa 2 tahun kemudian, murid saya 5 tahun kemudian akan, itu harus kita cita-citakan. Itu seperti itu ya. Baik, dilanjutkan untuk kalimat rumpan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau saya sebagai CDP kemarin saya menuliskan tentang budaya positif dalam sopan dan santun. Karena keprihatinan saya selaku pribadi
di lingkungan siswa-siswi kita itu orang tuanya masih baru bisa berbicara halus, sementara untuk anak-anaknya kemarin kelas 1 saya coba untuk bisa menghitung 1 sampai 10 saja, ternyata dari 21 anak hanya ada 1. Makanya saya sekarang alhamdulillah untuk kelas 1 sudah berjalan dan sudah hampir ke kelas 2 dan seterusnya bisa menyambung. Jadi tradisi atau kebiasaan anak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua pilihannya untuk menggunakan bahasa Jawa halus atau kromong seperti itu. Alhamdulillah untuk anak kelas 1 sesusah apapun, sulit apapun masih berusaha ke gurunya saat bertanya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Meskipun pengen ada yang juga menggunakan bahasa kromong tapi belum maksimal dalam pembahasan bahasanya. Yang keempat, ada murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi kesadaran yang anak-anak kita sudah tahu itu apa. Itu seperti itu. Yang kita sudah sadar betul anak-anaknya tanpa adanya ancaman, tanpa adanya perintah itu apa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham apa? Paham anak-anak butuh bimbingan, paham anak-anak butuh difasilitasi, ya. Karena memang anak-anak masing-masing punya potensi, tapi peran kita kan sebagai guru itu mendampingi mereka supaya apa yang sudah menjadi kodrat alam dalam diri anak bisa tumbuh kembang secara maksimal seperti itu. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek berakhlak mulia dan profil belajar Pancasila dimensi mandiri. Menanamkan pendidikan akhlak mulia dimensi profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di sini tugas kita semua sebagai prakarsa perubahan diri. Jadi apa sikap apa yang harus kita ambil untuk berfokus pada visi aspek berakhlak mulia, itu kita harus seperti apa? Seperti kemarin saat di Semarang juga saat ditek, saya sama Pak Kepala Sekolah sebenarnya hal-hal yang kebanyakan dari yang disampaikan di sana ya seperti pembelajaran saya di modul 1.1 sampai 1.4 di CGP ini. Jadi tentang hal-hal apa yang perlu kita lakukan sebagai guru di sekolah, termasuk di sini di visi aspek berakhlak mulia dan profil belajar Pancasila. Saat kita mengajarkan anaknya harus inovatif, berarti gurunya juga harus super inovatif. Saat kita berharap anaknya menjadi anak-anak yang rajin, berarti gurunya juga harus rajin seperti itu ya. Nah, ini ada tahapan-tahapan berja. Kalau kemarin saya berpikir berja itu cuma teman saya. Ternyata dalam Merdeka Mengajar, dalam pendidikan guru bergerak ini saya kok menemukan berja lagi. Berja ini ada tahapan berja ya, yang mana dalam tahapan ini kita harus menemukan pertanyaan dan kita sendiri yang menemukan solusi. Nah, selama ini kita sebenarnya banyak pertanyaan tapi udah kita baca, sementara jawaban juga tidak kita cari seperti itu ya. Ini ada pertanyaan ini, buat pertanyaan utama sebenarnya dari B-nya itu buat pertanyaan utama saja. Nah, untuk pertanyaan ini berarti kita yang bikin, ini kita yang bikin, termasuk tindakannya juga kita yang melakukan tindakan. Itu yang berawal dari kata tidak lanjut itu menjadi tindakannya. Mengapa siswa kurang bersikap sopan terhadap guru dan teman? Pertanyaan kedua, bagaimana agar siswa dapat bersikap sopan terhadap guru dan teman? Dalam tindakan,
melakukan observasi dengan memberikan kuesioner berisi pertanyaan tentang nilai-nilai kesopanan. Jadi kita bisa melakukan observasi ya kepada anak-anak kita, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Jangan lupa kita di sekolah itu bukan berarti kita sudah menguasai semuanya. Seperti yang sering saya sampaikan juga dalam lingkungan sekolah kita, kalau kita bingung dalam suatu materi, dalam suatu masalah berkaitan dengan pembelajaran, maka alangkah lebih baiknya daripada kita dalam kebingungan saat mengajar atau kita punya masalah tidak terpecahkan, maka kita harus mampu berkolaborasi baik dengan teman sejawat maupun dengan kepala sekolah. Iya, tujuannya apa? Supaya kita dalam menyampaikan ilmu ke peserta didik kita itu tidak ada yang salah. Benar-benar apa yang kita sampaikan itu kita sudah menguasai, seperti itu. Yang ketiga, membuat kesepakatan bersama dengan siswa untuk melakukan gerakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Seperti itu. Di sini hampir semua sekolah mentradisikan ini ya, untuk 5S ini. Apa itu Pak Muhammad? 5S, senyum, sapa, salam. Kebanyakan itu cuma menggunakan 3. Tapi yang kalau cerita komplit ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sopan ucapannya, santun berpakaiannya, seperti itu. Baik, di sini yang A untuk bekerja. A-nya yang pertama, siapa yang dapat bersikap sopan? Siapakah yang dapat bersikap sopan? Yang kedua, bagaimana cara menanamkan sikap sopan? Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap sopan? Kapan sikap sopan itu harus dilakukan? Dan kepada siapa siswa harus bersikap sopan? Tindakan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah untuk membuat kesepakatan bersama. Stakeholder itu berarti mereka kepentingan dari kepala sekolah dan guru, komite, juga wali murid. Membuat sebuah program pembinaan di sekolah, melaksanakan program kebiasaan 5S, tadi senyum, sapa, salam, sopan, serta santun. Yang keempat, program 5S dilaksanakan setiap hari saat siswa berkomunikasi dengan guru dan teman. Yang kelima, sikap sopan harus ditunjukkan pada semua orang baik di rumah, di sekolah, dan di tengah lingkungan masyarakat. Untuk G dari bagian ini, tahapan bagian, ada kebiasaan baru apa ya, atau gali mimpinya kebiasaan baru apa yang akan saya terapkan setelah kebiasaan ini diterapkan. Bagaimana perasaan saya ketika siswa dapat bersikap sopan? Apa hal yang dapat mendukung agar pelaksanaan program ini dapat diterapkan dengan baik? Baik, dalam menggali mimpi kita memiliki tindakan akan menerapkan program 5S secara kontinu agar perubahan sikap siswa dapat terlihat dengan baik dan meningkat. Yang kedua, menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat penanaman pendidikan karakter, meyakinkan dan memberi motivasi pada siswa akan pentingnya sikap sopan sehingga siswa dapat menjadi seorang yang mulia. Seperti itu ya. Yang keempat, melibatkan siswa dan semua warga sekolah dalam pelaksanaan program 5S. Yang kelima, menerapkan dan mengevaluasi program untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya. Halo Bapak Ibu, apakah masih semangat? Gasken. Baik, untuk atur eksekusi ya, untuk bagian atur eksekusi di sini ada pertanyaan untuk atur eksekusi. Siapa yang akan saya libatkan dalam penyusunan program? Kalau guru tentunya sudah pasti melibatkan kepala sekolah, begitu ya, termasuk warga sekolah. Kapan program tersebut akan dilaksanakan? Siapa saja yang akan terlibat dalam pengawasan kegiatan tersebut? Bagaimana cara mengukur kemajuan dan keberhasilan program tersebut? Siapa yang menangani setiap permasalahan tantangan yang muncul dari kegiatan tersebut? Baik, untuk tindakan atur eksekusi atau deliver,
di sini bertanya pada siswa tentang contoh sikap yang menunjukkan sikap sopan. Yang kedua, bertanya pada siswa tentang kesulitan yang dihadapi, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Menyusun strategi kebiasaan yang dapat menanamkan karakter siswa, membuat catatan khusus tentang target yang ingin dicapai, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Ini misi saya sebagai calon guru penggerak anak 9. Dari belajar mengenai visi sekolah, visi dan misi sekolah, saya berkeyakinan bahwa saya memiliki tujuan mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia. Kalau mewujudkan peserta didik, berarti saat dia sudah tidak menjadi murid saya, dia sudah bebas. Tapi saat mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, itu pasti dari sekarang belajar, besok tinggal merealisasikan saat sudah lulus. Bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri serta peduli lingkungan. Jadi ternyata dalam membuat visi, misi, meskipun kata-katanya sudah jelas, sudah pas, tapi perlu ada juga pengkajian dari bahasa. Jadi saya kemarin terwujudnya itu kurang pas saat untuk misi. Kalau terwujudnya berarti kita tidak perlu ada proses. Tapi kalau ini kan namanya visi baru rencana, mau mewujudkan, gitu ya. Jadi mewujudkan lulusan. Kalau terwujudnya itu sudah pasti. Kalau mewujudkan itu sesuatu yang perlu proses. Itu kemarin kajian seperti itu karena kebetulan PP-nya itu guru bahasa Indonesia, jadi ada kajian bahasanya luar biasa. Mungkin beda dengan kita yang backgroundnya dari guru kelas seperti itu. Baik, ini bolak-balik tapi insya Allah bisa dipahami ya. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sebagai hal awal. Budaya positif, visi misi sekolah kita itu perlu memiliki visi misi yang jelas. Sementara budaya positifnya itu sebagai aksi dari visi yang telah kita buat. Visi itu impian kita, misi itu bagaimana impian itu terwujud. Setelah punya misi, kita harus punya aksi, ya, visi, misi dan aksi. Bagaimana visi dan misi dapat terwujud? Tentunya tidak hanya ditulis saja ya. Kita perlu melakukan aksi yang maksimal, yang secara detail harus kita pikirkan. Di sini ada disiplin positif ya. Di samping ada budaya positif, ada disiplin positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh, bertanggung jawab. Saat ada anak yang membuang sampah sembarangan, terus ketahuan, mestinya dia harus bertanggung jawab mengambil sampah itu dan membuangnya di tempat yang benar. Itu bagian dari tanggung jawab. Atau ada anak yang sudah membuat kotor di meja atau di lantai misalkan. Dia jika anak yang bertanggung jawab maka tanpa disuruh itu sudah mengambil alat pel atau sapu untuk membersihkan supaya kembali ke posisi semula. Baik, untuk yang berikutnya ada lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengatur diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi di sini harapannya siswa-siswi kita mampu melakukan sesuatu yang baik tanpa harus diawasi gurunya, tanpa harus diketahui sama teman-temannya yang satu kelas atau satu sekolah. Seperti itu. Jadi sudah menjadi kesadaran diri. Yang berikutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Maksudnya apa ini? Di sini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Itu berarti dorongan diri bagaimana dia menjadi orang yang baik. Bukan berarti dia melakukan membuang sampah sembarangan karena takut dimarahi Pak Wildan.
membuat rusak, tidak merusak meja karena takut dimarahin Pak Jarno gitu ya. Kalau itu namanya kesadaran diri, tapi faktornya faktor eksternal atau karena adanya terbentuk aturan, tapi kesadaran dirinya belum ada. Setinggi-tingginya orang berbuat baik itu yang atas dasar motivasi internal. Jadi bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Baik, motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu ya pada hakikatnya pasti pengennya carinya yang nyaman, terhindar dari hukuman. Itu sudah menjadi hakikatnya manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, manusia itu perlu adanya pengakuan diri. Siapa kita? Contoh, guru agama sudah mengajarkan membaca. Saat guru agama datang di awal di SD kita, anak belum bisa melakukan apa-apa. Itu bukan berarti melakukan pujian dalam tanda kutip untuk memuji-muji seperti itu, tidak. Tapi perlu adanya dukungan, adanya motivasi moral, sehingga orang itu merasa dihargai. Pak Fikri anaknya tadi nggak hafal surat Anas. Pak Fikri itu kelas 1 keren, sudah bisa Anas. Meskipun sebatas itu penting kita lakukan dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya kepada siswa. Seperti itu ya. Tapi bukan pengertiannya dipuji terus sombong seperti itu ya. Tapi manusia itu kadang ada yang berkarakter perlu adanya pengakuan seperti itu. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kita menginginkan diri kita yang seperti apa gitu. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, saya harus bersedekah karena saya itu sudah diberi banyak amat oleh Allah. Itu kesadaran diri ya. Dengan nilai-nilai itu saya sudah diberi rezeki oleh Allah banyak. Jadi saya harus bersedekah misalnya seperti itu. Baik, yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, posisi kontrol seorang guru. Ini posisi kontrol seorang guru. Guru itu memiliki posisi kontrol, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai pembuat merasa bersalah. Kira-kira ada yang salah atau ada yang paling benar dari kelima ini, Bapak Ibu? Ibunya mana? Dua ya. Kira-kira mana? Posisi kita itu di posisi mana? Adakah dari kelima ini yang tidak ada dalam diri kita sebagai seorang guru? Ya, penghukum. Adakah guru yang sebagai penghukum? Yang kedua, teman. Apakah selalu benar jika kita selalu berposisi sebagai teman dari guru kita? Dan dibahas juga Pak Weli di Semarang itu, saat kita memposisikan murid kita sebagai teman terlalu dekat, maka kewibawaan seorang guru juga akan hilang, akan berkurang ya. Jadi kita itu bagaimana saat menghukum, posisi apa yang paling tepat jika kita akan mengambil sebuah hukuman. Tapi sekarang itu dengan segitiga restitusi tidak demikian ya. Tapi kita harus membuat kesadaran anak itu sendiri bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar. Yang ketiga, memantau. Kita itu harus memantau murid-murid kita, mengevaluasi kita baik secara otentik maupun yang tidak terlihat pun. Artinya yang tertulis atau tidak, kita harus memantau mereka. Makanya di sini
selalu dari yang diujikan saja melalui evaluasi tertulis, tapi kita juga mengenal yang adanya kedisiplinan, perilaku, sopan dan santun bagaimana di sekolah terhadap teman dan guru seperti apa. Selanjutnya ada manajer. Manajer itu, kalau manajer pasti ada manajerial, bagaimana pelaksanaan. Dan guru itu sebagai manajer di ruang kelasnya masing-masing, bagaimana mengelola kelasnya, mengelola tugas-tugas pribadinya ke atasan, mengelola murid-murid kita supaya bisa sesuai dengan visi misi yang telah kita buat. Yang selanjutnya ada membuat merasa bersalah. Dan ini kalau bisa itu saat anak memiliki kesalahan atau melakukan pelanggaran dari apa yang sudah disepakati di kelas atau di sekolah, itu kita perlu membuat anak merasa bersalah sendiri. Jadi bisa muncul dari dalam diri kesadaran internal supaya anak merasa bersalah sendiri dan akan mengambil jalan yang lebih baik sesuai dengan kesepakatan. Posisi kontrol seorang guru, manajer, ini seperti ini. Guru berbuat sesuatu bersama murid, bertanggung jawabkan perilaku dan hubungan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat memberikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas coaching. Guru berperan dalam mewujudkan bentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah kelas merupakan kenyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi, ini untuk segitiga restitusi, kembali lagi, ini hal baru juga menurut saya yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Ini saya tulis untuk segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi, kalau saya mencermati secara pribadi itu mengartikan bagaimana anak bisa berpikir mandiri dengan kesalahan-kesalahan dan sadar diri akan adanya aturan. Seperti itu kuncinya. Jadi saat ada anak bersalah, guru tidak boleh menghukum, tapi justru kita, kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Jadi kalau ada anak terlambat itu kita nggak jawab, kamu kenapa? Jam segini baru berangkat, push up, wah sangat besar. Kamu harus menulis 5 lembar, tidak juga seperti itu. Tapi kita harus tahu latar belakangnya apa. Anak suruh mencari solusi sendiri. Kamu kira-kira yang baik itu kamu harus jadi anak yang seperti apa? Berangkat pagi dulu. Oh, iya. Kalau pengen berangkat pagi, berarti kamu tidurnya harus gimana? Jangan berangkat malam dulu. Oh iya. Berarti kamu nanti malam mau tidur jam berapa? Ya biar dia terlambat seperti hari. Oh iya. Terus gimana lagi? Saya akan meminta maaf Pak Guru. Sama siapa? Sama Pak Guru. Kenapa? Ya karena saya sudah terlambat Pak Guru. Gitu. Jadi menggali kesadaran dari anak seperti itu saat anak-anak kita memiliki problem seperti itu ya. Itu garis besarnya seperti itu. Ada pun hal-hal lain nanti yang perlu dibutuhkan, nanti bisa kita sharing-sharing juga. Dan syukur saya sih tidak penuh harap PSD kita semuanya nanti bisa ikut CGP, karena di CGP menurut saya banyak hal baru ya, yang kita sebagai guru juga sebagai orang tua untuk di rumah itu kita perlu memiliki pemahaman yang ada dari rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir yang ada di guru gerak. Budaya positif itu dibagi 3 di sini ya, dari filosofi KHD, nilai dan peran guru gerak, visi guru gerak,
budaya positifnya. Ini satu, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kodratnya ada berapa untuk murid? Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam, kodrat zaman bisa ada seperti itu. Itu pinter itu dari kemarin mau nguping terus kalau ada ngomongnya. Nah, kalau salah. Jadi dimulai dari diri sendiri untuk tergerak menggerakkan komunitas. Insya Allah kalau kita semua sudah tergerak untuk belajar bersama, sebenarnya saya juga mengimpikan, wah untuk CGP itu sudah segini ilmunya ya. Coba kalau teman-teman kompak ikut CGP, setelah itu bagaimana kita bisa mengelola sekolah untuk menjadi sekolah penggerak. Kayaknya meskipun di pinggiran, mestinya di pinggiran kita kayaknya bisa beda. Iya, seperti itu. Baik, yang kedua ada nilai dalam peran guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sebagai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar dikelola sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Ini budaya positif dulu ya. Budaya positif ini budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Di sini kolaboratif kalau saya mengartikan perlu adanya komunitas praktisi ya. Kita semua di sekolah ya komunitas praktisi. Saat Pak Fikri menemukan permasalahan saat mengajar guru pendidikan agama, maka perlu dimusyawarahkan dengan atasan juga teman sejawat. Begitu juga untuk saya sendiri, Pak Jarno, guru olahraga dan yang lainnya. Seperti itu. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijadikan dan dijalankan bersama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di murid ini? Nah, kira-kira sampai di sini dari teman-teman ada pertanyaan barangkali mengenai visi maupun budaya positif. Barangkali ada yang mau bertanya, nanti kita sharing di sini ya. Saya bukan menggurui, tapi dari apa yang telah saya pelajari barangkali bisa untuk sharing untuk kita bahas di sini secara bersama-sama. Ada? Kira-kira yang saya sampaikan bisa dipahami Pak tidak? Bisa. Oke. Baik. Karena tidak ada yang bertanya, saya rasa dan saya harap penjelasan saya sudah dapat dimengerti dan semoga kita semua ke depan bisa menjalankan apa yang menjadi amanah kita semua sehingga terwujud sisa-sisi sesuai yang telah tertulis dari visi dan misi sekolah kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas waktunya buat semuanya dan mohon maaf sudah mengganggu waktu dan tidak mengurangi rasa hormat tentunya. Saya selaku manusia biasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan jasa Allahu khairan katsiran wa semoga semoga Allah balas kebaikan atas apa yang dilakukan. Terima kasih buat semuanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CGP Kasus Foto, semoga yang
harapan bisa bermanfaat bagi kita semua ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup akan disampaikan oleh Pak Fikri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara telah selesai dan kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilman tariqan wa 'aisha wa 'ilma. Allahumma a'tini fi sam'ani wa badani. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih untuk acara kali ini berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan bersalat. Alhamdulillah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih saya sebagai pembawa acara. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf. Bila pribadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.